Pemirsa, keluarga ex Dirut PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Ira Puspadewi, Zaim Uhrawi berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan rehabilitasi. Zaim tidak menduga istrinya akan diselamatkan oleh kepala negara. Ditemui di rutan Gedung Merah Putih KPK, suami ex Dirut PT ASDP Ira Puspadewi, Zaim Uhrawi, mengaku keluarga tidak tahu dengan rencana Presiden yang memberikan rehabilitasi. Menurutnya keluarga Ira baru tahu usai tamu yang ke rumah menengok televisi yang menyiarkan berita rehabilitasi untuk Ira. Meski demikian, keluarga Ira hingga saat ini belum mengetahui mekanisme rehabilitasi dan menyerahkan kepada kuasa hukum untuk mengikuti semua proses yang berlaku. Tentu kita sangat berterima kasih kepada Presiden. Ini sesuatu yang tidak kita duga, tetapi betul-betul kita terkejut dan Presiden memberikan itu sesuatu yang tidak kita duga sama sekali dan sangat berterima kasih kita. Mungkin bisa diceritain Pak, itu bagaimana Bapak bisa tahu kalau Ibu tuh bisa dapat rehabilitasi dari Presiden? Itu gimana Pak? Awalnya Pak? Awal tahunya. Ibu dari DTV. Nah, kalau Bapak sendiri awal tahun itu bagaimana? Kita lihatnya juga di TV. Jadi kebetulan ada teman yang sedang main ke rumah. Dan kemudian di berita ada berita itu. Respon keluarga pertama gimana sih Pak dengar kabar itu Pak? Iya, kaget Pak. Kaget sekali. Ada syukuran nggak sih Pak dari keluarga Pak? Belum, sekarang tarik nafas dulu. Nah Pak, ini kan rehabilitasi posisi keluarga nggak tahu awalnya. Sama gitu sekali, kan? sama Nggak sekali. tahu. Dan sekarang dari tim PH Bapak nih, Ibu sudah ada konfirmasi nggak ini bagaimana rehabilitasi prosesnya dan segala macam mekanismenya sekarang? Kita hanya tahu umumnya saja di berita bahwa ini akan ada rehabilitasi, teknisnya segala macam kita nggak tahu. Kita ngikut aja. Terkait pembebasan Ira Puspadewi, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum terima salinan keputusan Presiden atau Kepres terkait rehabilitasi ex-Dirut ASDP Ira Puspadewi dan 2 orang lainnya. Salinan ini menjadi dasar hukum pembebasan Ira dan kawan-kawan dari rutan KPK. Kemarin itu sudah dilakukan, tetapi saya masih menunggu salinan Kepresnya untuk saya antarkan nanti ke KPK. Saya belum dapat di salinan Kepres. Tadi saya sudah berkomunikasi, mudah-mudahan saya kalau hari ini ada atau besok atau apapun prinsipnya begitu ada saya langsung akan ke KPK. Jadi apakah yang bersangkutan sampai sekarang yang jelas karena harusnya surat Kepres itu kan ditujukan ke Menteri Hukum sebagai penutur. Nah, nanti setelah kami terima, baru kemudian nanti kami akan ke KPK. Tapi sampai hari ini saya belum terima. Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Selamat malam, Prof. Hipnu. Selamat malam, Mbak Eva. Prof. Hipnu, MA dan KPK sepakat tidak ada presiden buruk terhadap upaya pemberantasan korupsi ke depan pasca rehabilitasi diberikan untuk Ira. Catatan Anda? Ya, semoga saja dan semoga aja. Karena kalau kita melihat sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi, itu kan berdasar pada Astra Cita ke-7. Dan KPK sebagai penyidik sudah melakukan sedemikian rupa, kemudian penuntut umum sudah sedemikian rupa, pengadilan juga sudah membuktikan sedemikian rupa bahwa itu sudah terbuka, bahwa sampai terjadi dissenting opinion, itu artinya sudah luar biasa. Oleh karena itu, kepada hakim, penuntut umum, penyidik KPK, saya kira sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan sangat baik. Kalau toh memang sekarang ada suatu rehabilitasi dari Presiden sebagai hak istimewa, saya kira itu memang kewenangan Presiden. Tapi antara perkara hukum dan perkara kebijakan politik yang berbeda. Oleh karena itu, betul apa yang dikatakan oleh Mahkamah Agung tidak mempengaruhi. Ya ini semoga saja mudah-mudahan tidak menjadikan suatu spirit pengungkapan perkara, wah nanti apa-apa nanti diabolisi, kemudian nanti direhabilitasi. Ini jangan sampai. Itu yang diharapkan. Kita diharapkan. Karena kalau sampai apa yang dikhawatirkan terjadi, program Presiden Prabowo sebagai Astra Cita ke-7 tidak tercapai. Ini yang saya kira harus menjadikan patokan semua penegak hukum, apakah itu penyidik KPK, penuntut umum KPK, apalagi pengadilan tipikor. Baik, Prof. Hipnu, dengan adanya rehabilitasi dari Presiden untuk Ira, apakah artinya menguatkan bahwa dugaan kasus ini syarat kriminalisasi resiko jabatan? Sebetulnya tidak ya.
Tapi memang perkembangan sekarang ini kita harus lihat ya penegak hukum, karena benturan antara bisnis judgment rule dan pendekatan hukum pidana itu memang tipis sekali. Tipis sekali. Karena apa? Di dalam bisnis judgment rule itu memang sudah ketentuannya sudah rigid sekali, bahwa tidak ada benturan kepentingan, sudah tingkat kehati-hatian, tidak ada kesesatan, kemudian sudah ada mitigasi risiko dan sebagainya. Nah, ketika menyerempet ke hukum pidana, apabila ada yang bertentangan tadi, misalkan ada niat jahat, ada mens rea-nya, misalkan ada terkait dengan suap, ternyata tidak ada terkait tentang kong kali kong. Lah, itu seandainya temukan. Lah, di situ memang tipis sekali. Oleh karena itu memang dalam suatu ilmu hukum itu, namanya kebijakan itu memang suatu kebijakan yang bersifat untuk menjalankan atribusi pelaksanaan suatu manajemen, kan gitu. Tidak ada suatu perusahaan rugi karena berbagai kepentingan yang dilakukan sebagai perusahaan itu kan berjalan pada suatu ketidakpastian. Ketidakpastian apa? Misalkan tekanan politik, birokrasi, ekonomi, situasi harga. Lah, bicara hukum, bicara kepastian. Lah, singgungan ini Mbak Eva, ini memang suatu tipis sekali. Oleh karena itu penegak hukum ke depan juga saya kira harus hati-hati sekali ketika melakukan penyidikan, pengungkapan terkait dengan bisnis-bisnis tadi. Karena bisnis sudah ada suatu patokan yang cukup jelas. Dengan batasan yang Anda sebut tipis, singgungannya tipis, antara kerugian negara dengan resiko bisnis, apakah perlu ada evaluasi pasal 2 Undang-Undang Tipikor agar ada indikator batas yang lebih jelas bagi pejabat BUMN dalam mengambil kebijakan, Prof. Hipnu? Ya, tampaknya ini sebagai bentuk evaluasi ya, evaluasi bagi pembuat undang-undang, khususnya DPR, bagaimana tentang pasal 2, pasal 3. Itu. Kemudian bagaimana konsep business judgment rule. Nah, ini juga menjadikan apakah perlu diperketat sedemikian rupa sehingga tidak terjadi dwelling, istilahnya apa, kesesatan, kan gitu, salah kira, kan istilahnya seperti itu, Mbak. Salah kiranya bisa terjadi, kan. Nah, oleh karena itu kalau konsep bisnis itu tidak menjadikan suatu kerugian, mesti mencari untung. Pertanyaannya, apakah pasti untung terus? Nah, konsep untung terus dan menjadikan rugi, saya kira ini yang harus juga dirinci dalam konsep business judgment rule, itu suatu rinci sekali. Jadi konsep itu harus dibenahi lagi, kemudian pasal 2 juga demikian juga. Karena apa ya, beberapa jurisprudensi memang dikatakan gini Mbak Eva, bahwa sesuatu tidak dikatakan korupsi apabila satu, dalam jurisprudensi, tidak ada keuntungan pribadi. 2, kepentingan umum dilayani. 3, tidak ada kerugian negara. Jurisprudensi itu jurisprudensi paku sekali. Oleh karena itu kadang-kadang menjadikan patokan lah. Disinilah saya kira menjadikan suatu acuan ke depan ketika dalam suatu bisnis-bisnis BUMN yang sekarang dikembangkan dan dituntut untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya oleh negara. Baik, perlu ada evaluasi dan catatan perbaikan ke depannya. Terima kasih Prof. Hipnu sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.